Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wa sallim ala rasul karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Keluarga besar Nusrah Al-Falah rahimakumullah, yang kami hormati dan Allah muliakan ayahanda Ketua DKM Nusrah Al-Falah, yang kami hormati kakak-kakak kami, Bapak Haji, Ibunda Ibu Haja, Bapak Ibu saudara sekalian. Rasanya kalau kami menyebutkan gak tega, karena luar biasa wajah-wajah di kami ini masih terbayang, ya, terutama pada dermawan Bapak Ibu semuanya. Kami tidak menghilangkan rasa tarbiyah hormat kami. Sejarah kenangan Al-Falah bagi kami tertanam sampai ke anak keturunan kami di sini mempunyai peranan, artinya diajak silaturahim. Hadirin rahimakumullah, juga sesepuh-sesepuh perintis baik yang sudah wafat meninggal dunia maupun yang masih ada yang sudah wafat, mudah-mudahan pahala dari mushola ini membawa cahaya mutiara ke alam barzahnya. Dan juga ayahanda ibunda yang masih ada sebagai abdinya dermawan di sini diberikan sehat walafiat, rezeki yang barokah di dunia wal akhirah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ramadan merupakan madrasah. Ramadan merupakan sekolah. Kita sekarang berada di dalam kelas sekolahan Ramadan namanya. Ibarat sekolah pasti mempunyai kurikulum, pasti mempunyai bidang studi dan pelajaran. Ini juga kami dari Prof. Nurudin, beliau sekarang di Jogja, tadi video call, masih ada di Pondok Pesantren. Insyaallah beliau juga bersama kami di Forum Koordinasi Islamiyah. Jadi sekolah itu mempunyai bidang khusus. Salah satunya adalah kita dididik mendapatkan suatu pelajaran, karena puasa itu ibadah beda dengan yang lain. Puasa adalah ibadah sirriyah, rahasia yang tahu hanya kita dengan Allah. Beda dengan ibadah yang lain. Contoh, kalau sholat kayak tadi kita kelihatan berjamaah bersama-sama, ada rasa yang kita rasakan luar biasa hebatnya. Bahkan kalau dinilai, bisa juga dinilai umpama itu, mohon maaf, wah bapak itu sholatnya khusyuk, kamu tahu dari mana? Saya lihatin sujudnya lama banget. Tetangga kita pulang dari haji, kayaknya hajinya mabrur, kamu tahu dari mana? Ibadahnya nama tekun. Tetangga kita
sodakohnya berani. Kamu tahu dari mana? Tadi ngasih untuk bukber besar kali. Nanti juga kata Pak Ketua DKM, nanti ada bukber juga. Dia berani ngasih. Bisa dinilai sama orang. Beda dengan Ramadan atau puasa Ramadan. Gak ada tetangga kita yang berani atau teman kita walaupun sudah akrab gitu. Wah, dia puasanya mantep. Kamu tahu dari mana? Saya lihatnya meludah dulu. Walaupun udah SN belum tentu mantep. Maka puasa beda dengan yang lain. Nah, dari sini pelajaran bahwa puasa itu kita dididik untuk disiplin. Disiplin apa? Salah satunya adalah disiplin makan dan minum. Karena orang yang berpuasa itu dalam ilmu fikih ada syaratnya. Syarat wajib apa Ustaz? 1. Islam, 2. balik, 3. mampu, 4. berakal. Ini umpamanya kalau anak mencatat itu materi ada 4. Jadi anak-anak nanti kalau ada buku agenda Ramadan untuk dinilai guru agama di sekolah, 1. Islam, 2. balik, 3. mampu, 4. berakal. Berarti kalau ada orang yang tidak puasa, orang itu berarti kurang syarat. Kalau ada Islam yang tidak puasa, Ustaz, orang itu Islam tapi tidak puasa, ya barangkali dia lagi nggak mampu, sakit kali dia, tapi namanya juga orang sakit. Kalau yang belum balik, Ustaz, masa dia belum balik, anaknya sudah 2, belum balik lagi, ya barangkali dia lagi sakit, tapi namanya juga orang sakit. Sehat Ustaz, saya lihat badannya gemuk kan, ya gila, nggak salah. Itu puasa beda dengan yang lainnya. Dari sinilah kita masuk ke dalam inti tadi, disiplin tentang makan dan minum. Kita punya segala-galanya di rumah, kita punya segala-galanya ada di kantong kita, tapi belum tentu itu semuanya halal ketika Ramadan. Contoh, tempe mendoan dengan kopi hangat itu halal kalau siang hari. Kapan halalnya? Habis maghrib. Itu halalnya. Termasuk istri kita nih, mohon maaf, di dalam ilmu fikih memang jelas. Istri kita halal. Kapan halalnya? Setelah maghrib. Setelah maghrib, ya kalau setelah maghrib celap celem doang dah itu. Karena habis tarawih aja itu agak panjang, itu halal. Dulu kan ada sejarah itu, sampai sahabat tidak mau gitu menyampaikan seperti itu. Kata Rasul itu halal. Karena apa? Dalam hal inilah Islam mengajarkan tadi, ketika makanan ada dalam diri kita, kita punya perasaan kita, sehingga kita tidak sembarangan. Apapun yang kita miliki kalau diatur dengan syariat akan benar dan lurus. Yang kedua, ini juga mohon maaf mungkin kulturnya singkat, apalagi ini sudah mulai tangga puncak kan sudah kita lalui ya. Sekarang sudah menurun tangga, tinggal meniti beberapa hari lagi, tinggal nunggu hari, jam, menit, detik, pintu Ar-Rayyan itu Pak sudah terbuka. Kita akan meninggalkan Ramadan ataupun Ramadan meninggalkan kita. Di awal-awal Ramadan, Sya'ban mau akhir, itu ahli langit sampai bertegur sapa, bercerita, ya Allah, di bumi sudah mulai terpancar sinar dari masjid, dari mushola, dari rumah. Orang-orang yang beriman akan menyambut Ramadan. Jadi antara Ka'bah dengan Baitul Ma'mur yang tawafnya ahli langit itu kelihatan. Penghuni-penghuni bumi sama malaikat sudah kelihatan bercahaya. Nah sekarang sudah mulai menurun. Memang kita rasa pegel, kita rasa lelah, tarawih, apalagi kita ada harus itu. Tapi kita ingin mendapatkan Idul Fitri. Dari hal inilah maka dari disiplin akidah salah satunya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah,
Itu bahasa pesantren. Kalau umumnya adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adapun Nabi yang ngaku Nabi, itu Nabi yang terakhir titik. Ada yang ngaku kita wajib tidak percaya karena bohong. Kan ada ya dari Bogor namanya Musadik, ngaku Nabi, dapat wahyu dari Gunung Sindur, ditangkap sama polisi, di penjara, diwawancarai, yang di depannya ada kepala Ismail, Nabi kekurangan ion, Nabi PA gitu. Ada lagi tuh kalau nggak salah di Ranca Ekek Bandung, tukang cukur ngaku Nabi namanya Sayyidi, mohon maaf nih kalau ada kebetulan, ditangkap sama polisi, di penjara 2 tahun. Muncul lagi ke sana Kang Etan, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Losari Brebes. Agama namanya itu nama Jasun ya, Jawa Sunda. Karena kan itu perbatasan, ada Jawanya ada Sundanya. Nama Nabi itu Tugimin. Ini mau ngaku ya. Nabi Tugimin ya. Ya kurang resep kedengarannya. Kata MC tadi, saudara kami, hadirin sekalian, bila kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Tugimin, kurang enak. Apalagi nama Nabi. Salawatnya bagaimana? Sallallahu ala Tugimin, ya Nabi stres ini. Maka dengan akidah ini perlu kita tanamkan. Muncul lagi kan dari sini, tetangga kita di Jakarta, rombongan ya Eden, ngaku Jibril ditangkap sama polisi. Hebat polisi kita ini. Bukan Densus bukan terorisnya yang ditangkap, Jibril ditangkap. Lama-lama Israel, kata yang sudah sepuh asing yang meninggal, Jibril Israel sudah ditangkap. Penanaman akidah kita perlu, terutama generasi ini zaman sekarang luar biasa. Perlu kita tanamkan kembali. Tapi insya Allah kami ya, dengan kakak kami di sini, Pak Ketua, dengan jamaahnya untuk anak-anak luar biasa, pendidikan sudah maju dan maju. Hal inilah yang perlu kita perlu mungkin istilahnya satukan visi dan misi, sehingga ini luar biasa Allah semakin ke depan semakin maju. Mudah-mudahan maju fisiknya, maju juga rohaninya. Amin. Jamaahnya maju juga pengetahuannya. Amin. Dan kita rasakan memang ya, lelah ya kalau kita berpikir tanpa satu visi itu. Ada rasa yang tidak nyaman. Tapi dengan adanya Ramadan ini, walaupun kita lelah, kita capek itu. Apalagi ibu-ibu ya. Kalau mau bukaan Pak ya, muter pakai motor Mio, nyari es kelapa, nyari bakwan, nyari lontong, muter itu. Buka bersama, buka di rumah itu. Kekenyangan itu. Belum lama udah Isya, bawa mukena datang ke sini. Sholat di sini, selesai sholat, pulang ke rumah, ya Allah itu piring masih kotor, numpuk ya. Cuciin lah itu piring, bersih itu. Istirahat sebentar masuk, baca Quran tadarus setengah juz 1 juz. Gak lama ngantuk, 1:30 sudah bangun. Karena apa? Di masjid sudah ramai. Di bangunin sahur itu ada yang nabuhin aqua galon, ada yang pakai botol sirup, ditabuhin keliling gitu kan. Bangunin sahur diomelin, kagak dibangunin kesiangan. Sahur, 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 ayo kita sahur. Ingat kan kita waktu Karang Taruna remaja mesin muter gitu. Alhamdulillah kami juga gabung di AKP itu sama anak-anak itu dalam obrolan buka bersama dan sahur itu keliling. Itu kesenangan ada nurani ataupun situasi yang berbeda. Dalam hal ini juga kita tidak putus harapan ingin mendapatkan Idul Fitri. Masuk ya rombongan bodeng. Nggak boleh ngantri. Kalau ada kesempatan ini 10 hari lagi itu, bawa aja botol galon aqua ini keliling untuk bangunin sahur diomelin, kagak dibangunin kesiangan. Sahur, 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 ayo kita sahur. Bicara? Nah, pada ketukan kan kalau dia
juga begini dah. Bangunin sahur diomelin, kagak dibangunin kesiangan. Sahur, 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 ayo kita sahur. Kenangan coba kita. Dan hal ini juga namanya Idul Fitri. Boleh semuanya Idul Fitri, tapi tidak semuanya mendapatkan Idul Fitri. Bagi kita yang lelah, yang kita istiqomah, itulah lebih yang kita rasakan. Sehingga kita ingin mendapatkan kawalan buhu, kayak lahir dari seorang ibu tanpa ada dosa dan noda. Lihat aja kalau anak bayi itu orang kalau lahir kan ada aja nemu rezekinya. Tetangganya sama suaminya datang nengok bawa apa itu satu set, baby set, minyak Johnson. Ada juga yang bawa anak kecil, ada juga yang bawa rindang, Pak. Dimakan sama siapa? Ya sama emaknya untuk mapras itu. Itu keberkahan bayi yang belum punya dosa, apalagi itu belum punya pipi. Maka ketika Ramadan ini sudah mulai tangga-tangga mau terakhir, Al-Quran yang perlu kita dekatkan, ya. Al-Quran yang perlu kita pegang peluk erat-eratnya, karena Ramadan dengan Quran tidak bisa dipisahkan, apalagi dengan sholat. Ramadan dengan sholat, nah anak sekalian, ingat, walaupun puasa dijalankan, tapi sholat jangan ditinggalkan. Maaf anak-anak, jangan salah terima ayah, bunda, bawel ngajak sholat, bukannya benci, tapi ingin sama-sama di surganya dengan orang tua. Kadang-kadang anak kelewatan yang main HP, top up dana, ML, FM, gak sholat. Ayah bundanya sudah, itu namanya bibir masih kering, minta sholat lagi, harus sholat lagi. Karena apa? Itu yang menjadikan dasar awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan dihisab untuk diri kita di yaumul qiyamah adalah sholat. Jika sholatnya benar diterima oleh Allah, maka yang lainnya akan diikuti. Namun sebaliknya, jika sholat itu ditolak oleh Allah, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, maka semua amal itu tidak ada apa-apa. Maka sholatlah, sholat. Doakan sekali kita baca, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Tidak siap dulu baru sholat, tapi sholat dulu. Kalau sholatnya sudah diterima, maka saumnya akan diterima. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang mencuekkan Quran, maka di dunia hidupnya sempit. Ma'isyah kehidupan. Dhanka sempit itu. Setelah sempit di dunia, tidak ada lagi kenyamanan, sumpah, padahal rumah luas, kamar 3, di atas ada garasi cukup, mobil tambah, tapi perasaan itu sempit karena Quran tidak ada dalam kehidupan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan mengancam nanti dibangunkan di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Ya Allah, sudah di yaumil qiyamah keadaan buta, tanpa busana, di depan mahkamah, bukan konstitusi MK ya. Sekarang kan MK-nya sudah diacak-acak, susah sekarang mengambil kejujuran. Di sana tidak ada yang intervensi itu. Allah langsung yang turun tangannya, nggak ada yang cawe-cawe lagi. Sudah kita berdiri di yaumil qiyamah tanpa busana, buta lagi. Mau jalan ke kanan, kita malu nggak pakai berbusana, mau ke kiri apalagi, hingga kaki kita tidak bergerak, ditanya oleh Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita protes, Rabbil mahasyaratani amma wa qad kuntu basira. Ya Allah, padahal kami di dunia itu bisa melihat BKT walaupun airnya butak juga kelihatan. Pergi ke puncak, ke Batu, ke sana ke Magelang, Semarang, gunung menjulang tinggi, lautan
air membiru, sawah membentang kuning. Ya Allah, kami lihat seperti itu. Tapi kenapa kami dibangkal dalam keadaan buta? Kadzalika ataina. Engkau mencuekkan, membiarkan Quran tidak dipedulikan, dijadikan pedoman tuntutan kehidupan. Kadzalika ataina wa kadzalika tunsa. Sekarang engkau kami cuekkan. Allahu Akbar. Kalau sudah seperti itu, apa yang akan kita rasakan? Air mata terus bercucuran sampai kering, ganti dengan darah. Dan itulah penyesalan-penyesalan yang tidak ada ujungnya. Kesempatan inilah Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, kita dekatkan dengan Al-Quran, kita rapatkan dengan jamaah ukhuwah Islamiyah, baik berjamaahnya, tadarusnya, taklimnya, bahkan nanti insya Allah dengan bukurnya. Itu suatu kepekaan dalam lingkungan. Makanan boleh sama, meja boleh sama, tapi ketika kebersamaan luar biasa nikmatnya. Masih terasa Pak Haji ya? Waktu dulu berapa tahun yang lalu, habis kami di sini terawih, bawa makan situ sate berkah ya. Bumbunya itu bumbu bola sama hijau itu, makan sama Pak Haji udah siap begitu. Karena beliau itu luar biasa nikmatnya, itu bersama. Walaupun di rumah sama makannya, tapi ketika bersama al-jama'atul rahmatun, jamaah itu membawa rahmat, kayak saya dan kenikmatan. Walaupun waktu ada pun ketika berpecah ada ketidaknyamanan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami harus bilikmat, mari membaca surah Al-Fatihah. Bagi yang sudah wafat meninggal dunia, kita doakan. Yang sedang sakit, kakak kami Haji Yosedida sekarang luar biasa perjuangan hidupnya ya. Mudah-mudahan Allah penyakitnya yang sehat, Allah kuatkan jasmani dan rohaninya untuk terus membina, melindungi, mengayomi dari kepala keluarganya untuk sama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wa fi quratil sholihah, binnati syifa wal barakah, musalla al-falah, al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.